Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Butak. Sebut saja dia adalah Hanum. Selama berada di Gunung Butak itu, Hanum didatangi oleh sosok wanita yang berkebaya hijau. Dan wanita itu menawari sejumlah uang yang cukup banyak, tapi dengan satu syarat, yaitu salah satu di antara temannya harus mau dijadikan budak oleh wanita itu. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Untuk merayakan kelulusan sekolah, mereka berenam ini merencanakan pendakian. Dan gunung yang akan mereka daki itu adalah Gunung Butak yang terletak di Jawa Timur. Udah pada tahu Gunung Butak kan? Yang belum tahu gue kasih tahu sedikit. Gunung Butak ini bisa dibilang jarang dijamah oleh pegiat alam bebas. Dan letaknya itu bersebelahan dengan Gunung Kawi. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2868 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terbilang tidak begitu ekstrim untuk didaki, tapi jarak tempuh menuju ke puncak itu sangat jauh karena pendaki harus memutari sekitar 7 bukit untuk mencapai sabana sebelum ke puncak. Sore itu mereka berunding melalui obrolan grup WhatsApp tentang persiapan mendaki besok. Roy yang mempunyai agenda ini, dia mempersiapkan semua peralatan bersama Rudin untuk mereka semua. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua ini berkumpul di rumahnya Roy untuk membagi peralatan yang sudah disewa. Setelah semuanya sudah terbagi, mereka lekas berangkat dari kota Malang menuju ke tempat tujuan dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, sampailah mereka di kota Batu Malang dan mampir di sebuah minimarket untuk membeli logistik yang kurang. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke tempat registrasi. 10 menit kemudian, sampailah mereka di salah satu rumah warga. Rumah terakhir yang merupakan tempat registrasi dan menitipkan motor. Setelah mendapat izin dari si pemilik rumah itu, mereka ini diberi sedikit arahan tentang jalur yang akan mereka lewati nanti. Motor mereka parkirkan di sebelah rumah. Setelah itu mereka berjalan menuju ke pintu hutan. Sesampainya di sana, mereka berdiri melingkar untuk berdoa. Semoga pendakian kali ini lancar sampai kembali turun nanti. Masuklah mereka ke dalam hutan dan perjalanan dimulai sekitar pukul 9 pagi. Perjalanan ini dipimpin oleh Roy yang berjalan di paling depan dan di backup oleh Rudin yang berjalan di paling belakang. Di awal-awal perjalanan belum ada yang aneh. Mereka berjalan sambil sesekali bercanda. Hingga tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mereka berhenti dan istirahat di sebidang tanah datar untuk mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Peralatan masak mereka keluarkan untuk membuat mie instan. Nah, ketika sedang makan itu, tiba-tiba Hanum merasa ada hawa yang berbeda. Di bagian punggungnya, tiba-tiba terasa sangat dingin, seperti ada orang yang sedang meniupnya. Merasakan itu Hanum melihat ke belakang. Tapi di belakangnya ini tidak ada siapapun. Tumbuhan di sekitar juga terlihat tenang. Tidak ada tanda-tanda angin yang berhembus. Lantas, angin dari mana yang terasa berhembus dari belakang tadi? Ucap Hanum dalam hati. Hanum mengabaikan semua itu dan lanjut makan mie instan. 1 sendok kuah dia ambil dari mangkuk. Dan kuah yang tadinya masih terasa panas
sekarang tiba-tiba dingin seketika. Merasakan itu, Hanum tersentak. Dia mengangkat mangkuk yang terletak di atas tanah untuk mencobanya lagi. Ternyata memang benar, kuah ini sekarang menjadi dingin. Hal mistis masih belum terfikirkan oleh Hanum. Dia mengira mungkin karena suhu yang cukup dingin hingga kuah ini ikut menjadi dingin. Dia segera menghabiskan satu mangkuk mie instan. Setelah itu, mereka ini lanjut santai-santai sambil makan makanan ringan. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka mengemasi peralatan masaknya dan perjalanan kembali dilanjutkan. Terus berjalan. Tidak terasa, hari sudah menjelang maghrib. Mereka semua berhenti di sebidang tanah datar untuk istirahat dan menyiapkan penerangan. Di situ mereka saling ngobrol dan membahas jalur yang sedang mereka lewati ini. Nah, ketika sedang ngobrol-ngobrol itu, sayup-sayup Hanum ini mendengar seperti ada suara seorang wanita. "Cah ayu, mereneo melu aku," ucapnya dengan suara lembut. Seketika itu Hanum terdiam. Itu tadi suara siapa? Di saat yang lain masih asik ngobrol, Hanum memasang telinga untuk mendengarkan suara tadi. Tidak berselang lama, suara itu kembali terdengar dengan kata-kata yang sama persis. "Diam dulu sebentar." "Kenapa, Nung?" "Aku tadi kayak dengar ada orang yang ngomong." Seketika itu mereka semua diam. Tapi suara itu tidak lagi terdengar. Hanum lagi halu nih. Beneran loh, suaranya itu cewek dan lembut banget. Karena tidak bisa membuktikan, Hanum hanya diam. Dia menganggap mungkin benar apa yang dikatakan Rudin, kalau itu cuma halusinasinya doang. Setelah dirasa sudah habis waktu maghrib, mereka bergegas melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar segera sampai di Sabana. Di sepanjang perjalanan menuju ke Sabana, Hanum masih terus kepikiran tentang suara tadi. Seakan-akan suara itu terus terdengar di telinganya. Merasa sedikit takut, Hanum mendekati Wulan dan berjalan beriringan. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di Sabana Gunung Butak. Sesampai di situ mereka lekas mencari tempat untuk mendirikan tenda. Malam itu terlihat tidak banyak pendaki yang sedang camp. Hanya ada satu rombongan doang. Mereka mendirikan tenda tidak jauh dari rombongan tersebut. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut makan-makan dan tidak lupa menawari satu rombongan yang camp tidak jauh dari tenda mereka. Malam itu suhu di Sabana terasa sangat dingin karena memang sekarang ini adalah musim kemarau. Mereka ngobrol-ngobrol di depan tenda sambil ngopi-ngopi dan melihat pemandangan bulan yang bersinar sangat terang. Sepertinya malam ini adalah malam bulan purnama. Karena merasa dingin, Hanum pindah tempat duduk ke dalam tenda di tengah-tengah pintu. Sementara yang lain sedang asyik bercanda di depan tenda, Hanum mendengar suara yang sama persis seperti tadi. "Cah ayu, mereneo melu aku." Dan suara itu terdengar dari arah belakang tenda. Merasa takut, Hanum beranjak keluar dari tenda dan kembali bergabung ke teman-temannya. Dia tidak menceritakan itu pada teman-temannya karena dia takut dibully kayak tadi. Hanum melihat ke arah belakang tenda, tapi di sana tidak ada siapapun. Ini cuma perasaanku, apa beneran ada yang manggil ya? Ucapnya dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rombongan pendaki yang camp tidak jauh dari tenda mereka terlihat sudah pada tidur.
Karena malam semakin larut dan suhu di tempat ini semakin dingin, mereka pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi, mereka semua ini bangun. Wulan yang waktu itu tidur satu tenda dengan Hanum, pagi itu dia tidak melihat keberadaan Hanum di dalam tenda. Gak ada pikiran aneh-aneh waktu itu. Wulan mengiranya mungkin Hanum sudah berada di luar tenda, karena terdengar suara teman-teman yang lain sudah saling bercanda di depan tenda. Wulan pun segera keluar, dan di luar tenda, dia tetap saja tidak melihat keberadaan Hanum. Hanum mana? Lah, kok tanya kita? Kan kamu yang satu tenda sama Hanum. Iya, tadi aku kira dia udah bangun, tapi kok nggak ada. Mereka semua melihat ke berbagai arah untuk mencari Hanum. Tidak berselang lama, terlihat Hanum sedang berjalan seorang diri dari arah hutan yang cukup jauh. Lah, itu Hanum. Habis dari mana dia? Habis pipis kali. Pipis kok jauh amat. Pelan-pelan, Hanum berjalan ke arah tenda. Sesampainya di tenda, Roy bertanya, "Num, habis dari mana?" Hanum tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam tenda. Merasa ada yang aneh dengan kelakuan Hanum, mereka semua saling memandang. "Kenapa?" tanya Rudin pada yang lain. "Gak tahu," jawab Wulan sambil mengangkat kedua pundaknya. Mereka berpikir mungkin Hanum ini sedang bad mood. Mereka membiarkan Hanum di dalam tenda dan lekas masak untuk sarapan. Mau tahu kenapa Hanum tiba-tiba kayak gitu? Ntar gue kasih tahu. Setelah masakan sudah matang, Wulan berjalan ke tenda untuk mengajak Hanum sarapan. "Num, ayo sarapan dulu, habis ini kita samit." Hanum tidak menjawab ajakan Wulan. Dia cuma diam. Pandangannya ini seperti kosong. "Num, kamu kenapa? Ayo makan dulu," ucap Wulan lagi, dan Hanum masih tetap saja tidak menjawab. Wulan kembali menghampiri teman-temannya dan memberitahukan hal itu. Hanum kenapa itu? Kenapa emangnya? Nggak tahu, dia diem mulu kayak patung. Karena takut terjadi apa-apa, Roy langsung berjalan menuju ke tenda untuk menghampiri Hanum dan disusul oleh Wulan. Beberapa kali, Roy mengajak Hanum untuk ngobrol, dan yang kesekian kalinya, barulah Hanum merespon. "Aku nggak lapar, kalian makan aja," ucap Hanum dengan nada datar. Roy mengira mungkin Hanum sedang tidak enak badan. Dia dan Wulan kembali ke teman-temannya untuk sarapan dan menyisakan sedikit makanan untuk Hanum. Setelah selesai makan, Roy membawa sepiring nasi untuk Hanum dan memintanya agar segera makan. Setelah itu samit ke puncak. Tapi tetap saja Hanum ini tidak mau makan dengan alasan dia tidak lapar. Karena memang tidak mau makan, akhirnya ya udahlah, Roy menyimpan makanan itu untuk nanti. Kemudian mereka berkemas untuk lanjut berjalan samit ke puncak. Terlihat Hanum masih dalam posisinya di dalam tenda. Roy yang waktu itu sudah siap akan berangkat samit, dia mendatangi Hanum. "Num, ayo samit. Makananmu dibawa Wulan, ntar makan di puncak aja ya." Hanum hanya menggelengkan kepalanya. Menandakan kalau dia ini tidak ingin ikut ke puncak. Roy merasa ada yang aneh dengan Hanum, karena tidak biasanya Hanum diam seperti ini. Dia coba bertanya lagi. "Num, kamu kenapa? Sakit?" Hanum hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun Hanum menggelengkan kepala,
Tapi Roy menganggap Hanum ini memang sedang sakit, tapi dia nggak mau bilang. Dia kembali mendatangi teman-temannya. Hanum sakit kayaknya. Dia nggak mau ikut summit. Sakit apa emangnya? Nggak tahu. Dia nggak mau bilang. Lah terus, ini kita gimana? Mereka semua mendatangi Hanum dan menanyakan sakit apa. Tapi responnya Hanum ini cuman geleng-geleng doang. Kadang sesekali mengangguk. Karena tidak ingin perjalanan kali ini sia-sia tidak sampai di puncak, Roy memberi usul. Dia meminta pada Rudin untuk mengajak yang lain pergi ke puncak, sementara dia tetap di sini untuk menemani Hanum. Lagian, puncaknya ini udah kelihatan, paling 30 menit sudah sampai. Sementara Rudin dan yang lain pergi ke puncak, Roy mencoba mengajak ngomong Hanum. Tapi, tetap saja Hanum ini tidak mau menjawab satu kata pun. Di sini Roy mikir, apa jangan-jangan Hanum lagi kesambet? Tidak berselang lama, terlihat Hanum ini memejamkan mata dan tidur. Roy kemudian menutup tendanya dan membiarkan Hanum tetap tidur. Setelah itu, dia pergi ke tendanya sendiri untuk minum kopi sisa tadi pagi. Hembusan angin yang sangat sejuk membuat Roy merasa ngantuk, hingga akhirnya dia tertidur di dalam tenda dengan kondisi pintunya masih terbuka. Setelah cukup lama tidur, Roy dibangunkan oleh Hanum. Dan di situ barulah Hanum ini mau ngomong. Dia menceritakan tentang apa yang sudah terjadi pada dirinya. Semalam, pas lagi tidur itu, Hanum dibangunkan oleh suara yang dari tadi didengarnya. Cah ayu, mrenio melu aku. Setelah bangun, Hanum seperti tidak ingat apapun. Pikirannya kosong, seperti sedang terhipnotis. Dia berjalan keluar tenda untuk memenuhi panggilan tersebut. Sesampainya di luar tenda, terlihat jelas ada seseorang yang berparas cantik, mengenakan kebaya hijau dengan rajutan emas. Wanita itu tersenyum pada Hanum sambil mengulurkan tangannya, seakan ingin mengajak Hanum untuk ikut bersamanya. Hanum yang tidak sadar dengan dirinya sendiri, dia hanya menurut. Wanita itu mengajak Hanum berjalan ke arah hutan. Sesampainya di dalam hutan, terlihat ada sebuah istana yang sangat megah. Sebagian lantai dan dindingnya terbuat dari emas. Wanita itu mengajak Hanum masuk ke istana tersebut. Sesampainya di dalam, wanita itu menunjukkan sebuah peti kotak yang di dalamnya terdapat uang yang tidak terhitung nilainya. Melihat uang sebanyak itu, Hanum tercengang. Dan awalnya Hanum tidak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya itu. Dia memegang setiap uang kertas yang terdapat di dalam peti kotak. Dan ternyata ini memang benar-benar uang. Jadi uangnya itu terdiri dari lembaran ratusan ribuan, 50 ribuan, dan 20 ribuan. Ketika sedang sibuk mengamati uang tersebut, wanita itu berkata pada Hanum, "Ini semua bisa jadi milikmu, tapi ada syaratnya." Spontan Hanum menjawab, "Apa syaratnya?" "Aku mau salah satu nyawa temanmu untuk dijadikan pengikutku." Mendengar itu spontan Hanum menolak dan segera melepaskan uang yang sedang dipegangnya. Mendengar penolakan dari Hanum, wanita itu sepertinya marah. Perlahan, tubuh wanita itu memanjang seperti ular, dan rajutan emas yang ada di bajunya berubah menjadi sisik ular emas. Hanum benar-benar ketakutan. Dia segera berlari meninggalkan tempat ini untuk kembali ke teman-temannya. Tapi, dia lupa jalan kembali ke teman-temannya. Jadi posisinya Hanum kali ini, dia sudah tidak seperti terhipnotis lagi. Dia sudah sadar.
Hanum terus berlari sambil ketakutan, dan suara wanita itu terus terdengar di telinganya untuk mengajaknya kembali ke istana. Tapi Hanum tidak memperdulikan suara itu dan terus berlari, meskipun dia ini tidak tahu tempat yang akan dia tuju. Setelah cukup lama berlari, Hanum merasa capek. Dia terduduk di sebidang tanah, dan tidak lama kemudian dia ini didatangi oleh seorang wanita berkebaya hijau. Awalnya, Hanum mengira wanita itu adalah wanita yang bertubuh ular tadi karena sama-sama memakai kebaya hijau. Dia memohon pada wanita itu kalau dia tidak mau menerima pemberiannya. Tapi ternyata bukan. Wanita itu bukan wanita yang bertubuh ular tadi. Dia lebih terlihat bijaksana, mengenakan mahkota, dan kedua lengannya dihiasi oleh emas. Dia berkata pada Hanum, "Cah ayu, kowe ora usah wedi. Ayo tak terna balik ning konco-koncomu." Mendengar ucapan dari wanita itu, Hanum tidak merasa takut sama sekali. Justru dia ini merasa lebih tenang. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah kereta kuda, dan wanita itu mengajak Hanum untuk naik kereta tersebut bersamanya. Setelah naik, kereta kuda itu ditunggangi wanita itu seorang diri, dan Hanum duduk di belakangnya. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah hamparan rumput yang sangat luas, dan dari kejauhan terlihat ada tenda dan teman-temannya Hanum. Wanita itu mengulurkan tangannya pada Hanum dan membantunya turun dari kereta. Sambil dia bilang, "Bali Cah ayu, wis nang bali mule." Wanita itu kembali menunggangi keretanya dan pergi. Dan Hanum, dia berjalan kembali ke teman-temannya. Sambil berjalan itu, di dalam otaknya Hanum masih kepikiran tentang kejadian tadi. Terlebih tentang sosok wanita yang bertubuh ular. Hingga sampai di dalam tenda pun, Hanum masih kepikiran akan hal itu. Mendengar cerita dari Hanum, Roy ikut takut. Karena setahu Roy dari cerita neneknya, sosok yang diceritakan Hanum itu mungkin adalah Nyi Blorong yang ingin mengajak Hanum untuk bersekutu. Roy dan Hanum sepakat untuk tidak menceritakan hal ini pada yang lain dulu. Dia mengajak Hanum untuk sering-sering berselawat dan memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Setelah bercerita itu, Hanum sarapan, dan tidak lama kemudian terlihat Rudin dan teman-teman yang lain baru turun dari puncak. Sesamanya di tenda, Wulan tanya ke Hanum, "Sakit apa kamu, Num?" "Badanku meriang, mungkin karena kedinginan. Tapi sekarang udah baikan kan?" "Sedikit. Yaudah, habis ini kita langsung turun aja ya." Setelah cukup istirahat, mereka berkemas dan kembali berjalan turun. Selama di perjalanan turun, Roy dan Hanum ini tidak henti-hentinya membaca salawat, hingga sampai kembali di base camp sekitar pukul 5 sore. Beberapa hari setelah pendakian itu, mereka berkumpul di sebuah tempat, dan Hanum menceritakan tentang apa yang dialaminya di gunung itu pada teman-temannya. Beberapa dari teman-temannya tidak percaya, karena memang itu di luar akal sehat. Tapi apapun yang sudah terjadi, mereka menjadikannya sebagai pelajaran